Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Salam sejahtera para petani alpukat Siger 1 Hatupuan. Dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan. Berjumpa lagi dengan saya Mas Iwan Siger 1 dari kelompok KTH Tunas Jaya Mulia yang ada di Desa Gunung Mas, Kecamatan Margas Kampung, Kabupaten Lampung Timur. Tepatnya hari ini kita mau review bibit alpukat Siger 1 Hatupuan yang ada di dalam planter bag. Begitu juga kebunnya yang ada di halaman rumah saya. Jadi tepatnya posisinya ini ada di halaman rumah saya. Dan ini kita juga ada bibit planter bag ini ukuran 30x35. Ini kita ukur ya. Kita bawa meteran. Ini rata-rata kita ukurnya dari batang ini ya. Ini rata-rata ketinggian 110 ini. Ini di dalam planter bag. Nah, tingginya 110. Jadi kalau soal mutu dan kualitas kita selalu jaga. Karena apa ya? Kita ini selain bibit kita juga ada kebunnya. Jadi real apa adanya. Ada bibit juga ada kebunnya. Kalau nggak percaya ayo ikuti. Kita langsung masuk ke halaman rumah saya yuk. Nah, jadi ketika mau masuk ke halaman rumah saya, ini kanan kiri kita disekelilingi bibit alpukat. Ini contohnya bibitnya. Kita masuk sini. Ini juga tingginya sama aku lebih tinggi bibitnya ini ya. Ayo kita lihat bibit yang ada di polybag ukuran 30x35 yuk. Kameramen sini yuk. Ini bibit, kalau bibit sehat itu ya, itu kuncinya dia kelihatan seger dan tumbuh tunas baru. Ini ya. Ini coba kita ukur ya. Ini kira-kira tingginya berapa sentimeter nih ya. Ini yang polybag ukuran 30x35. Rata-rata 80. Ini 80 cm ya. Nih. 80 cm. Terus kita ngukur ini yang agak tinggi nih. Ini yang agak tinggi 1 meter ini. Ini yang agak tinggi 1 meter. Ini ya. Nah, jadi di halaman rumah saya ini komplit. Ada bibit, juga ada kebunnya. Nanti setelah kita mereview bibit, kita langsung pindah ke kebunnya. Nah, ini kameramen, ini kok ada warna putih ya. Ini kemarin habis saya semprot antrakol, alika, terus sama gandasilide. Biar nanti kalau ada ulat-ulat kecil kan nanti mati kalau disemprot gitu. Jadi ini perawatan ya, intinya bibit ini perawatan. Ini bibit kelihatan bagus nih. Ini posisi dalam rumah saya. Ayo kita ke sana. Itu ada buah satu kemarin. Ayo kita belah. Ini kita makan nih. Rasanya seperti apa? Ayo. Ini kita juga ada buah ini. Kemarin kan pas metik saya nyisain satu. Ini mungkin kisaran 400 gram lah. Karena apa ya? Ini kan dia kelihatan kecil karena di sini kan musim kemarau. Jadi belum besar aja udah tua. Kalau hujannya maksimal, ini bisa mencapai 600 gram, 700 gram. Nah, berhubung di sini kan musim kemarau, jadi kurang airnya. Jadi intinya ini sebesar ini sudah tua. Yuk kita belah. Ini nggak salah sudah 6 hari loh. Ini loh ini. Ujungnya udah kelihatan hitam-hitam, tapi nggak masalah. Walaupun di luar hitam, coba kita lihat dalamnya seperti apa. Kita saksikan ya. Ini masih utuh ya. Yuk kita belah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow.
Kita belah ya. Coba kameramen nih, coba kita lihat. Masya Allah, ini sudah 6 hari, tapi masih mentega ini ya. Ini sudah 6 hari. Coba kita kupas. Ini kita makan ini. Ya Allah, mentega banget. Ini kita kupas. Ini, coba kita makan, rasanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya, ini rasanya enak, agak manis. Ya kita ngomong apa adanya ya. Karena apa? Kita kan kalau untuk dikonsumsi sendiri, ini kita punya resepnya kalau soal rasa. Jadi itu ada pupuknya sendiri biar rasa manis. Kalau untuk dikonsumsi sendiri, ya kalau cuma intinya buah lebat, kelihatan glowing, ya cuman pupuk ini aja udah cukup. Kalau cuman untuk rasa ya ada pupuknya sendiri. Ini kan khusus satu batang yang ini pupuknya ada sendiri resepnya. Kalau ingin tahu ya nanti bisa telepon saya 082269318774. Itu nomor saya kalau mau minta ilmu alpukat atau cara ngerawatnya atau mau pesan bibit, yaitu nomor WA saya. Saya kalau ama ilmu nggak eman. Ibarat saya ini punya ilmu, nggak saya genggam, saya pegarkan. Biar petani bisa sukses seperti saya, walaupun beliau tidak ngambil bibit dari saya, tak kasih ilmunya. Saya ini kalau soal ilmu nggak memilih dia beli bibit dari saya atau enggak, pokoknya saya kasih. Walau mau jenis apa saja nggak masalah kalau soal ilmu. Kalau soal ilmu saya nggak eman. Jadi kalau saya sukses nggak sukses sendiri gitu. Ini ya, saya makan lagi ya. Nah. Rasanya manis, pulen. Seperti ini apa, kawan? Ngupas pisang ya. Nah, nih. Mantap. Dan di sini juga kan tempat rumahku kan, tempat tongkrongan kawan-kawan. Jadi kalau soal kopi, teh, ya kalau mau bikin ya bikin sendiri, nggak ada yang bikinin. Karena kan saya ini masih bujangan. Jadi kalau tamu yang sering kesini ya mau bikin teh atau kopi ya tak suruh bikin sendiri. Yang penting kan sudah saya sediakan air panas. Jadi seleranya gimana ya tak suruh bikin sendiri. Tapi kalau ada tamu jauh ya saya sendiri yang bikin. Seperti itu ceritanya. Yuk kita langsung jalan ke kebun. Kita juga bawa pupuknya, nanti saya beri contoh. Kita juga bawa meteran yuk, kameramen yuk. Sini. Nih bibitnya, wow, bagus-bagus kawan. Bibit bagus, mutunya juga bagus. Karena apa? Saya komplit, ada bibit juga ada kebunnya. Jadi akurat gitu. Sini yuk. Ini ada selang-selang ya, kalau saya ini nyiram bibit, ya ini kita pakai selang. Kita ngerawat sendiri, nyemprot, nyiram sendiri. Nih. Ini kan kita ada pohon ini kurang lebih usia 7 tahun ya pohon ini. Ini baru panen ya mungkin penghabisan kisaran 1 bulan yang lalu ya. Ini kan dia kelihatan kurus ini daunnya. Jadi kalau bagusnya itu ya ini dipupuk NPK 1616 yang Capak Tani. Kalau saya sendiri ini satu batang itu ukurannya 1 kilo kalau saya sendiri.
Ini kita coba dilingkarin, ini batangnya berapa senti, usia 7 tahun itu, biar lebih akurat gitu ya. Jadi kalau kita ini nggak omong kosong, omong real apa adanya, nggak dibikin-bikin, asli nih ya. Kalau mau main silahkan di kebun saya atau di halaman rumah saya yang ada di Desa Gunung Mas, Kecamatan Margas Kampung, Kabupaten Lampung Timur, tempat pemilik Iwan Siger 1 atau pemiliknya. Kita ini, kameramen sini, ini berapa ini? Ini kebalik ya, 120 cm ya. Ini lingkaran batang 120 cm ini usia 7 tahun ini ya. Nah, jadi pit saya itu atau kebun pangkas sentre saya itu nggak di sini. Saya punya kebun sendiri. Saya nggak, istilahnya nggak ngawur. Ini kan demplot, jadi kebun percontohan ini nggak saya ambil interestnya. Jadi kalau untuk kebun pangkas sentre saya punya sendiri kurang lebih itu 100 batang. Keturunan dari F Sabtu. F Sabtu itu dari almarhum Pak Anto. Beliau adalah guru saya sejak tahun 2010. Namanya aja belum Siger 1 pada waktu itu, namanya baru Alpokat Super pada waktu itu, belum ada namanya. Ketika tahun 2017 saya sudah berhasil, nah baru dinamain Alpokat Siger. Karena apa? Lahirnya karena gini ya, di mana bumi dipijak, disitulah kita junjung. Jadi kita mengangkat nama daerah. Jadi itu buat lambang lah istilahnya. Kenapa kok ada satu? Karena gini, Siger itu hanya ada satu di Lampung, nggak ada Siger di Jakarta atau Siger di Palembang, nggak ada. Itu adanya di Lampung. Jadi namanya Alpokat Siger 1. Nah, setelah berjalan berapa tahun kemudian, kok ada namanya Si Batu. Alpokat Siger 1 varietas Si Batu. Loh, kok bisa gitu Mas Iwan? Karena gini, di desa saya ini, tepatnya yang ada di Gunung Mas ini kan banyak pengirim yang arahnya ke Jakarta. Itu satu karung alpokat lokal biasa, satu karung alpokat Siger. Nah, ini kulinya yang ada di Jakarta bilang gini, sama-sama satu karung kok beratnya kayak Si Batu. Nah, mulai dari situ kita dinamakan alpokat Siger 1 varietas Batu. Karena apa? Yaitu tadi kan kita sudah belah buahnya, bijinya kecil, dagingnya tebal, jadi berat. Setelah berjalan berapa tahun kemudian kok ada namanya lagi Alpokat Siger 1 Ratupuan. Ya, itu nama nasionalnya. Karena apa? Kita dari kelompok KTH, kelompok tani hutan. Nah, jadi kita namanya ditambahin Ratupuan. Ratupuan itu ada artinya. Itu nanti pokoknya panjang itu artinya. Ratunya itu rangkaian, P-nya program. Kalau lebih akuratnya nanti bisa nelpon saya, nanti saya jelaskan apa sih Mas Iwan arti dari Alpokat Ratupuan. Nanti saya terangkan itu ya. Nah, kita jalan lagi yang ke sini. Ini buahnya, bunganya sangat luar biasa. Tapi ini daunnya nggak ada ini. Ini contohnya. Ini bunganya banyak, tapi daunnya nggak adanya. Jadi untuk mengatasinya biar maksimal harus didampingin pupuk NPK 1616 yang Cak Patani. Karena nanti biar maksimal buahnya. Sebagai contoh gini aja, buahnya banyak, daunnya nggak ada. Kira-kira nanti buahnya itu bisa maksimal apa enggak? Ya nggak bisa maksimal, karena apa? Daunnya nggak ada lah. Nanti untuk memasaknya gimana? Wong buahnya bagus itu karena kelebatan daun. Kalau daunnya nggak ada, ya nggak bagus. Nah, jadi untuk mengimbanginya biar hasilnya maksimal, harus dipupuk ini. Jadi kalau saya sendiri satu batang itu 1 kilo, ini kan 1 kilo kemasannya ini. Yuk kita jalan lagi nih, kameramen. Ini bunganya coba ini. Ini kan kelebatan daunnya masih kurang ini kalau menurut saya. Jadi nggak maksimal, jadi harus didampingi ini pupuk ini. Gitu. Nah, ini kalau menurut saya ya agak mendingan. Bunganya banyak, daunnya juga lumayan. Walaupun
daunnya udah banyak, harus dipupuk ini buat untuk mengantisipasi biar buahnya maksimal gitu. Contohnya ini contohnya yang juga kurang sehat ini. Yang dimaksud kurang sehat itu tadi, bunganya banyak, daunnya nggak ada. Jadi biar sehat kita ya pupuk ini tadi gitu. Ini buahnya di kebun saya ini luasnya 1,5 hektar. Ini rata-rata sudah mulai berbunga semua, nggak ada yang nggak berbunga. Ya bisa bermain di sinilah. Ini bisa lihat-lihat di kebun saya atau dalam rumah saya. Sini kameramen, yuk sini. Ini bunganya, ini semuanya juga bunga ini. Ini juga, ini bunga, semuanya bunga, nggak ada yang nggak bunga. Kalau yang nggak bunga itu habis panen. Jadi siger itu berguyur, ada yang bunga, ada yang habis panen, ada yang pentil gitu. Jadi kalau uang itu nggak ada habisnya, kita duduk sambil nunggu timbangan enak, udah dapat duit gitu. Nah, ini juga bunganya ini sangat luar biasa kan bunganya ini. Yuk kita jalan ke sini. Nih, kita nengok tempat pembibitan saya yang ada di sebelah rumah. Tadi kan itu kan di depan rumah saya. Yang tadi kita pindah yang sebelah kebun rumah saya. Jadi komplit, ada kebun percontohan, juga ada bibitnya gitu. Nih kameramen, Masya Allah, ada buah ini, buah yang masih kecil, sini. Nah ini buah masih kecil ya, ini belum tua, kisarannya kurang lebih 3 on lah. Dan ini juga bunganya ini, Masya Allah, sangat luar biasa. Ini aja ini nyentuh tanah, kalau nggak percaya ini meteran saya taruh di atasnya nih. Ini sampai nempel tanah. Jadi kalau soal bunganya, wah sangat luar biasa. Ini juga usia batang sama 7 tahun. Kalau nggak percaya, ayo kita dilingkarin itu berapa senti ini batangnya ini. Nih, biar akurat kita nih rela padanya nih. Kameramen, nah. Ini 110. Yang pertama tadi 120 kalau nggak salah. Kalau yang ini 110. Nah, ini rata-rata semuanya usia 7 tahun. Soal tinggi mah 8 meter aja nih tingginya. Bunganya aja sampai bawah, sampai atas bunganya ini. Ini satu batang ini kalau mencari ya pahitnya 2 kintal enteng lah. Ya kalau dibikin manisnya nggak usah ngomong manisnya, kita ngomong pahitnya aja. Lebih baiknya sekintal gitu aja lah. Kalau sekintal lebih mudah. Kalau prediksi saya ini nanti insya Allah 2 kintal dapat. Kalau melihat bunganya dari nempel tanah sampai ke ujung atas, sedangkan yang di atas itu kisaran 8 meter, 9 meter itu tingginya. Yuk kita jalan lagi ke tempat pembibitan saya. Nah, ini adalah tempat pembibitan saya yang ada di samping rumah. Ini kita ukur ya. Ini kita ukur yang ukuran sedang sampai yang tertinggi. Ini yang ukuran sedang aja. Ini. Nah ini yang sedang sama ini. Ini sudah akarnya sudah nempel tanah. Ini aja, ini yang sedang ya. Yang sedang ini rata-rata 80 cm ini ya. Nah, kita ngukur yang ini yang agak tinggi. Kita ngukurnya ini dari batang loh ya, dari batang ini ya. Ini 1 meter. Sini juga ada yang 70 cm. Pokoknya ya 60 70. Pokoknya ketinggian 60 sampai 100 cm ini ya. Ketinggian bibit. Kalau di lokasi ini bibitnya kurang lebih ada yang polybed
Yang polybag sebesar ini kurang lebih ada 2.200 ini. Kalau yang di sebelah sini, belum yang ada di sebelah sana. Kalau semuanya ini totalnya ada 5.000. Berikut polybag standar sama planter bag kan itu ada 5.000 yang ada di halaman rumah saya. Belum lagi yang ada di ladang saya. Tempat pembibitan saya kan maksudnya nggak cuma di sini saja, banyak tempat. Di ladang saya juga ada tempat pembibitan, ini dalam rumah saya. Jadi kalau di total itu ada puluhan ribu bibit. Itu bibit sudah ready, sudah siap tanam. Walaupun bibit saya banyak, mutu dan kualitasnya tetap saya jaga. Kalau nggak percaya main ke sini, tak ajak ke kebun saya, tak ajak main ke pit pohon induk tunggal saya yang saya pangkas ini buat entres. Kalau ragu main ke tempat saya real ngomong apa adanya, nggak bikin-bikin. Yuk, kita jalan lagi ke sini. Nah, sini halaman apa? Ini kebun saya ini tempat pembibitan saya. Ini bibitnya, wah seger-seger. Karena gini ya, kalau saya bilang seger, dilihat dari perkembangannya sudah kelihatan loh. Kalau bibit seger itu, ini aja tumbuh tunas baru, terus kelihatan hijau banget ini ya. Kalau kuncinya bibit Z itu seperti ini. Nah ini juga contohnya, ini kan kelihatan tumbuh tunas baru dan hijau. Yuk kita jalan lagi ke sebelah timur. Ini kita jalan lagi. Ini juga bibit yang ukuran 30x35 ini ya. Ini udah kuat ini nggak jatuh nih. Nah, ini beratnya kurang lebih kisaran 4 kilo ini, 4 kilo 5 kilo ini. Coba kita ukur berapa tingginya. 70 cm ini ketinggiannya ya. Nah, ini juga sebelah ujung timur ini juga ada yang ukuran planter bag. Ini rata-rata ketinggian berapa nih? Kita ukur. Ini 110 ini ya. Kalau khususnya di sini yang planter bag ini ada 260 batang. Kalau total keseluruhan ya hampir 700-an lah yang ada di depan rumah saya. Kalau total keseluruhan, kalau khususnya di sini 260. Ini yang di samping rumah saya. Dan depan rumah saya juga banyak lagi. Jadi bibit banyak pilihan. Kalau soal mutu dan kualitas gak usah diragukan, tetap saya jaga. Sebagai buktinya gini, ini ada yang masih kecil ini, yang sudah mulai muncul apa, buah segede jempol. Nih contohnya, kameramen yuk ini. Nah ini ukuran polybag 30x35 ini sudah ada buah, ini real asli nggak nyata. Nah kalau ini ada tunas baru berarti intinya pohon ini sehat, ada buah, ada tunas, dan di ujungnya ini juga tumbuh tunas baru ini ya. Ini ada tunas baru. Terus ada juga ini kameramen, ini kita angkat. Ini ya. Ini juga bunga pun juga ada pentilnya lah. Mungkin ini sebesar sapu lidi ini ya. Ini sudah mulai bunga terus ada pentilnya. Nah, jadi inilah buktinya saya kalau bikin bibit jaga mutu dan kualitas. Saya ini nggak mau mengecewakan petani karena apa? Saya ini juga orang tani. Orang tani itu yang dicari itu hasilnya. Kalau kita nanam nggak ada hasilnya buat apa? Jadi saya orangnya nggak seperti itu. Jadi saya ini bikin bibit selalu jaga mutu dan kualitas. Karena ya itu tadi, orang tani itu yang dicari hasilnya. Jadi gitu. Inilah contohnya.
Ya tadi kan kita udah jalan-jalan sampai depan rumah saya, sampai kebun saya, sampai tempat pembibitan saya. Kita udah muter-muter kemana-kemana. Jadi ya ini kan kita ini pokoknya tak review semua. Nanti suatu saat kita akan mereview tempat pembibitan saya yang satu lagi, karena tempat pembibitan saya nggak cuma satu, banyak tempat. Kalau soal mutu dan kualitas tetap saya jaga, karena apa? Saya punya kebun entres sendiri, dan itu usianya itu kurang lebih nanam tahun 2015, sekarang 2024, ya kurang lebih kisaran 9 tahun lah. Jadi kan sudah gede itu. Jadi mutu dan kualitas tetap saya jaga. Nah, jadi para petani yang mau beli bibit atau mau sharing soal perawatan, tak kasih ilmunya, saya nggak eman. Kalau soal mau minta ilmu bisa hubungi nomor saya 0822 69318074. Itu nomor WA saya. Mau pesen bibit monggo, mau sharing monggo. Nah, kita sudah muter-muter, video ini kita tutup dulu. Ya sudah, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Siker Satu Ratu Puan, Lampung Timur.